Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar matematika bersama Mbak Ria. Di sini kita akan bahas mengenai trigonometri. Jadi sebelumnya kan kalian sudah belajar apa saja yang dipelajari di trigonometri. Nah, sekarang kita akan review dan kita akan bahas soal-soal di buku kaji latih. Silakan dibuka buku kaji latihnya halaman 1. Paling awal dari trigonometri kita akan belajar bagaimana mengubah sudut dalam bentuk radian ataupun sebaliknya dari radian menjadi bentuk sudut, yaitu derajat. Yang pertama, mengubah bentuk derajat menjadi radian. Nah, kalau dari derajat ke radian, maka caranya adalah dengan mengalihkan. Jadi satu derajatnya itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Itu perlu diingat ya. Jadi untuk mengubah satuan sudut dari derajat ke radian, maka perlu dikalikan pi per 180. Seperti soal 1 di sini ada A sampai O. Tidak akan dibahas semuanya, jadi hanya beberapa saja. Misal seperti yang A dulu. Yang A pertanyaannya adalah 30 derajat. Untuk mengubahnya menjadi satuan radian, maka kita perlu mengalihkan 30 derajat dengan pi per 180. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 30 dan 180. Menjadi 6, di sini 1, sehingga 30 derajat sama dengan pi per 6, seperti itu. Kemudian misal yang C, di sini soalnya adalah 60 derajat. Tadi kita tahu bahwa 30 derajat itu pi per 6, jadi boleh langsung, karena 60 derajat itu adalah 2 kali 30 derajat, maka boleh 2 kali pi per 6, atau sama dengan, disederhanakan ini ya, 2 dan 6 bisa disederhanakan ini menjadi 3, sehingga diperoleh 60 derajat sama dengan pi per 3. Seperti itu. Sangat mudah ya untuk mengubah sudut yang satuannya derajat menjadi radian. Nah, kalau sebaliknya, seperti soal yang nomor 2, dari radian ke derajat, maka karena ini kebalikan dari yang tadi, maka 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Tinggal dibalik ya, seperti itu. Contohnya di sini yang C, mungkin kita kerjakan yang C, soalnya setengah pi. Nah, setengah pi ini akan kita ubah ke dalam bentuk derajat. Caranya setengah pi dikali 180 derajat per pi. Nah, di sini pi-nya bisa disederhanakan. Begitu juga dengan 180-nya. Jadi sisanya 90, sehingga setengah pi senilai dengan 90 derajat. Selanjutnya kita kerjakan yang E. Yang E soalnya adalah 1/4 pi. 1/4 pi
Pi di sini adalah setengah dari setengah Pi. Sedangkan setengah Pi tadi kita tahu hasilnya adalah 90 derajat, sehingga boleh dituliskan setengah dikali 90 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Seperti itu. Kemudian trigonometri juga membahas tentang sinus, kosinus, dan tangen. Di sini di nomor 6 diketahui sinus A 0,28 dan B-nya sudut lancip. Berapa nilai cos A? Oke, di sini mungkin B-nya itu salah ketik ya, harusnya A-nya sudut lancip, karena di soal nomor 6 yang diketahui sinus A, kemudian yang ditanyakan juga cos A, tidak ada hubungannya dengan sudut B, sehingga harusnya sudut B di situ adalah sudut A. Jika A-nya sudut lancip, maka kita bisa mencari berapa nilai cos A-nya. Di nomor 6 itu sinus A-nya 0,28. Kemudian A-nya sudut lancip. Kemudian yang ditanyakan adalah cos A. Di sini untuk sinus diingat kembali, rumusnya itu kan depan per miring. Sin rumusnya depan per miring. Sedangkan untuk cos adalah samping per miring. Di sini karena sinus A-nya 0,28, maka 0,28 ini bisa kita tuliskan 0,28 per 1, sehingga 0,28-nya ini depan, satunya ini miring. Nah, kita membutuhkan samping atau sah untuk bisa mendapatkan nilai cos, sehingga kita cari sahnya. Untuk mencari nilai sampingnya, maka kita bisa carinya dengan akar 1 kuadrat dikurangi 0,28 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari 1 min 0,0784 sama dengan akar dari 0,9216 sama dengan 0,96. Karena yang diminta adalah cos A, maka cos A kan rumusnya samping per miring. Sampingnya tadi kita dapat 0,96, miringnya tadi 1, sehingga 0,96 bagi 1 tetap ya 0,96. Ini jawabannya yang E. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 7, X-nya sudut lancip. Kemudian tan X adalah 2,4. Berapakah nilai sin X ditambah cos X? Sama seperti tadi, untuk tan di sini tan adalah depan per samping. Karena nilainya 2,4 bisa kita tuliskan sebagai 24 per 10. Atau kalau mau disederhanakan bisa menjadi 12 per 5. Nah, karena depan dan sampingnya 12 dan 5, maka pasti miringnya adalah 13. Didapat dari triple Pythagoras. Jadi triple Pythagorasnya 5, 12, dan 13 seperti itu. Nah, sekarang kita bisa cari nilai sin X dan cos X-nya. Sin X kan depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Kemudian cos X sampingnya 5,
miringnya juga 13 sama dengan 17/13. Jawabannya yang E. Jadi untuk soal-soal yang sin konstan sederhana, kalian perlu ingat rumus sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, dan tan-nya depan per samping. Nomor 8 juga masih sama. Di sini sin X sama dengan T. Kemudian X-nya sudut lancip, maka ditanya tan X. X-nya sudut lancip. Berapa tan X-nya? Sama seperti soal sebelumnya, sin itu depan per miring. Bisa kita tuliskan T per 1 sehingga T-nya ini depan, satunya miring. Sekarang kita butuh sa-nya. Ini tadi depan, yang ini miring. Sekarang untuk mencari sa, akar dari 1 kuadrat min T kuadrat, atau sama dengan akar 1 min T kuadrat. Nah, tan itu tadi depan per samping. Depannya T, sampingnya ini, akar 1 min T kuadrat. Jadi jawabannya adalah T per akar 1 min T kuadrat yang B. Soal berikutnya, perhatikan di situ ada dua gambar segitiga siku-siku. Yang pertama siku-siku di A, kemudian yang kedua siku-siku di C. Sudut ABD adalah sudut alfa, kemudian sudut DBC-nya adalah sudut beta. Jika AB itu sama dengan A, berapa panjang BC? A, B, C, D. Jadi sudut ABD itu alfa, kemudian DBC itu beta, dan AB-nya A. Maka berapa panjang BC? Ditanya yang ini. Baik, untuk soal nomor 9 ini, perhatikan bahwa pada segitiga siku-siku ABD, informasi yang diketahui adalah sisi A. Sisi A ini ada di sampingnya sudut alfa. Nah, berarti kita perlu gunakan yang cos. Jadi cos alfa itu sama dengan AB per DB. Kemudian AB-nya bisa kita ganti A. Maka cos alfa sama dengan A per DB. Kita ganti menjadi DB sama dengan A per cos alfa. Kemudian yang kedua, ada segitiga DBC. Informasinya juga yang diketahui adalah sisi di samping sudut beta. Maka kembali kita gunakan cos, tapi saat ini cos beta. Cos beta berarti BC per DB. BC-nya ini yang kita cari, kita misalkan X tadi, maka DB sama dengan X per cos beta. Nah, dari nomor 1 dan 2 kita peroleh sama-sama bentuk DB, maka bisa kita sama dengan kan. A per cos alfa sama
X per cos beta. Karena yang kita cari adalah X-nya, maka A kali cos beta per cos alpha. A kali cos beta per cos alpha ini sama dengan pilihan yang E. Jadi untuk soal yang diketahui bukan angka, perlu kita lihat di sini unsurnya diketahui depan atau samping. Jadi kalau yang diketahui depan kita gunakan sinus. Karena ini yang diketahui adalah samping, samping dari sudut-sudutnya, maka kita gunakan cos. Kemudian selanjutnya nomor 10. Dari segitiga ABC sudut B 90, sudut A 30, AB tambah BC 8, maka panjang AC-nya berapa? Berarti segitiga ABC ini siku-siku di B. Karena sudut B-nya 90, kemudian sudut A-nya 30, maka pasti sudut C-nya 60. Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Diketahui juga AB ditambah BC ini sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah panjang AC. Pada segitiga istimewa, yaitu yang sudutnya 30, 60, 90, itu kita ketahui perbandingan sisinya. Jadi untuk sisi yang dihadapkan sudut 30 derajat, nilai perbandingannya adalah 1. Kemudian untuk sisi yang dihadapkan sudut 60 derajat, perbandingannya adalah akar 3. Dan terakhir, sisi yang dihadapkan 90 derajat, perbandingannya adalah 2. Di sini AC ini adalah sisi yang dihadapkan sudut B atau 90 derajat, maka artinya perbandingannya 2. Namun yang diketahui di sini adalah jumlah dari AB dan BC, bukan masing-masing AB atau BC, sehingga kita misalkan di sini AB ditambah BC sama dengan 8. AB ini tadi dihadapkan sudut C, maka dia yang 60. Perbandingannya adalah akar 3, sehingga bisa kita misalkan A akar 3. Kemudian untuk BC ini dihadapkan sudut A. Nilai perbandingannya adalah 1. Berarti kita tuliskan sebagai A sama dengan 8. Jadi untuk AC-nya, AC itu nilainya adalah 2A. Maka kita cari nilai A-nya dulu dari sini. A-nya kita keluarkan sehingga tersisa akar 3 plus 1 sama dengan 8. Maka A-nya kita peroleh 8 per akar 3 plus 1. Nah, untuk AC-nya ini nilai perbandingannya 2A karena dia dihadapkan sudut 90 derajat, sehingga tinggal memasukkan A-nya ke sini, diperoleh 2 kali 8 per akar 3 plus 1 sama dengan 16 per akar 3 plus 1. Karena di sini ada bentuk akar di bawah, maka bentuk ini belum rasional, sehingga perlu kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya akar 3 plus 1 adalah akar 3 min 1. Menjadi 16 dikali akar 3 min 1 per bentuk di bawah ini A plus B dikali A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, sehingga A kuadratnya adalah akar 3 dikali akar 3, yaitu 3. Kemudian 1 dikali min 1 adalah min 1, sehingga 16 dikali akar 3 min 1 per 2. Hasil akhirnya adalah 8 dikali akar 3 min 1. 16 dibagi 2 8 ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi panjang jarum jamnya yang pendek 10 cm. Kemudian jamnya itu menunjukkan pukul 2, tepat pukul 2, sehingga jarum pendeknya menunjuk angka 2.
Yang ditanyakan adalah jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal yang melalui titik pusat jam. Kalau diilustrasikan itu jam ya. Mohon maaf gambarnya kurang bagus. 12, 3, 6, 9, 1, 2. Kalau jam 2 berarti jarum pendeknya menunjuk ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 12. Nah, yang ditanyakan sebentar. Yang ditanyakan adalah jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal yang melalui titik pusat. Berarti garis horizontalnya yang ini. Yang ditanyakan adalah ini. X. Jadi bisa kita lihat di sini dia membentuk segitiga siku-siku. Kita perbesar di sini. Tadi jarak, mohon maaf, panjang jarum pendeknya adalah 10 cm. Untuk sudut yang dibentuk itu ini kita misalkan alfa, karena dia tepat selisihnya 1 jam, 1 angka, maka alfanya itu 360 derajat dibagi 12. Kenapa? Karena satu putaran kan 360 derajat, sedangkan angka di jam itu ada 12, sehingga 1 jamnya itu 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi alfanya 30 derajat. Nah, karena alfanya 30 derajat, maka ini termasuk segitiga istimewa yang tadi, yang 30, 60, dan 90. Maka kita bisa cari X-nya. X-nya di sini ada di hadapan alfa. Kalau kita gunakan sinus alfa sama dengan depan per miring, depannya X, miringnya 10. Padahal kita butuh nilai X-nya, maka 10-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi 10 kali sin alfa. Alfanya kita masukkan tadi 30 derajat, maka 10 dikali sin 30. Sin 30 adalah setengah, sehingga nilai X-nya adalah 5. Yang E. Selanjutnya, nomor 12, Dian berdiri dengan jarak 24 meter dari sebuah pohon dan melihat puncak pohon dengan sudut pandang 30 derajat. Nah, karena ini Dian melihat puncak pohon, maka pastinya 30 derajat itu sudut elevasi ya. Jadi karena melihatnya ke atas. Jika tinggi Dian diukur dari tanah ke mata 150 cm, maka tinggi pohonnya berapa? Ilustrasi nomor 12. Tinggi Diannya adalah 150 cm. Ini 150 cm. Kemudian sudut pandangnya 30 derajat. Kemudian
jaraknya 24 meter. Jadi dari Dian ke pohon itu 24 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Berarti X. Caranya, kalau kita gambar segitiga siku-sikunya dulu, maka kita peroleh ini jaraknya tadi 24 meter, kita ubah ke satuan senti menjadi 2400. Kemudian sudutnya 30 derajat. Kita cari ininya. Kita misalkan A. Kita pakai rumusnya tan. Tan 30 derajat adalah A per 2400. Sedangkan tan 30 derajat itu hasilnya adalah 1/3. Sama dengan A per 2400. Sehingga A-nya kalau kita kali silang diperoleh 2400 per akar 3. Karena bentuk akar ada di bawah, belum rasional, kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Sehingga A-nya diperoleh 2400 akar 3 per 3, atau disederhanakan menjadi 800 akar 3 cm. Nah, karena yang ditanya itu adalah tinggi pohon X tadi ya, maka akar 3 ditambah 150. 800 akar 3 itu tinggi pohon dari pandangannya Dian. Kemudian 150-nya tadi tingginya Dian. Karena di sini satuannya dalam bentuk meter, maka kita jadikan bentuk meter. 8 akar 3 plus 1,5. Ini dalam meter, yang tadi dalam senti. Sesuai dengan pilihan yang B. Soal nomor 11 dan 12 yang barusan kita kerjakan ini merupakan soal ujian nasional tahun 2016. Nah, jadi materi trigonometri ini masuk di ujian nasional. Nomor 13, cos 150 dikali tangan 30 sama ditambah sin 120. Oh, mohon maaf, ini sinnya 210 sama dengan cos 150 bisa kita ubah menjadi cos 180 dikurangi 30. Kemudian tan 30-nya tetap. Sin 210-nya kita ubah menjadi sin 180 plus 30. 180 ini itu di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua nilainya negatif, maka menjadi negatif cos 30 dikali tan 30 ditambah sin di kuadran ketiga. 180 plus itu kan kuadran 3, maka hasilnya negatif. Cos 30 itu setengah akar 3, berarti negatif setengah akar 3 dikali tan 30 itu 1/4 akar 3 dikurangi sin 30 itu setengah. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Akar 3-nya menjadi min setengah sama dengan min 1. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 14 ditanyakan sin 330
ditambah 2 kali cos 240 dikurangi sin 210. Jadi yang sin 330 ini kita ubah menjadi sin 360 min 30. Kemudian cos 240 kita ubah menjadi 180 plus 60. Sin 210 nya diubah menjadi 180 plus 30. 360 min berarti dia di kuadran 4. Sin di kuadran 4 nilainya negatif. Negatif sin 30 ditambah 2 kali cos di 180 plus ini berarti di kuadran 3. Cos di kuadran 3 nilainya negatif. Berarti negatif cos 60. Kemudian 180 plus adalah kuadran 3. Maka nilai sin juga negatif. Karena di kuadran 3 yang positif itu tan. Sama dengan negatif sin 30. Sin 30 nilainya setengah. Berarti min setengah ditambah 2 kali cos 60. Cos 60 itu juga setengah. Berarti 2 dikali min setengah. Min jadi plus ya. Plus sin 30 setengah. Di depan ada min setengah, di belakang ada plus setengah. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikali min setengah, hasilnya adalah min 1. Jawabannya yang B. Nomor 14 ini juga merupakan soal ujian nasional 2016. Untuk sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat, kita bisa mengubahnya menjadi 180 min, 180 plus, atau 360 min. Hal itu dilakukan untuk mengetahui posisinya. Posisi sudutnya itu di kuadran berapa. Setelah kita tahu posisinya di kuadran berapa, maka kita bisa menentukan nilainya itu positif atau negatif. Karena sudut di kuadran 2, 3, dan 4 itu sebenarnya simpostannya berulang sama seperti kuadran 1, cuman ada perbedaan di tandanya. Untuk membantu mengingat kuadran dan nilai sinus kosinus tangannya, maka akan digambarkan seperti ini. Ada sumbu yang mendatar di kanan, ini adalah 0 derajat. Kemudian bergerak ke arah kiri di atas itu adalah 90 derajat. Kemudian di sebelah kiri ini adalah 180 derajat, dan terakhir di sini 270 derajat. Nah, kalau kembali lagi ke 0, ini bisa 0 ataupun 360 derajat. Seperti itu. Kuadran 1 letaknya adalah di kanan atas, di sini. Kemudian ini kuadran 2, kemudian ini kuadran 3, dan terakhir ini kuadran 4. Masing-masing kuadran sin kostannya berbeda. Pada kuadran 1 semuanya positif. Maksudnya semua positif berarti baik sin, cos, ataupun tan, ketiganya bernilai
positif di kuadran 1. Kemudian untuk yang di kuadran 2 hanya sin yang positif. Maka berarti selain sin yaitu cos dan tan nilainya adalah negatif. Kemudian di kuadran 3 tannya yang positif. Dan yang terakhir di kuadran 4 cosnya yang positif. Begitu. Atau untuk mempermudah singkatannya biasanya kita gunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Kalimat ini terdiri dari 4 kata. Kata pertama adalah semua. Nah, ini menunjukkan bahwa semuanya positif untuk kuadran 1. Kemudian sindikat kita ambil sinnya depannya. Sin ini berarti kuadran 2, sinnya yang positif seperti itu. Kemudian kata ketiga tangannya kita ambil kata huruf 3 dari awal yaitu tan, maka berarti tan positif di kuadran 3. Dan yang terakhir kata keempat, di sini ada kata cos ya depannya, sehingga cosnya bernilai positif di kuadran 4. Biasanya kita gunakan kalimat ini untuk mempermudah mengingat kuadran dan nilai sin cos tannya di masing-masing kuadran tersebut. Nah, mudah bukan? Tinggal semua sindikat tangannya kosong diurut kuadran 1, 2, 3, 4 seperti itu. Untuk soal berikutnya nomor 15. Bila cos X bernilai positif, maka X berada di kuadran cos X-nya positif. Ditanya X di kuadran, soalnya adalah cos, maka kita lihat di sini cos positif di kuadran 4. Apakah hanya di kuadran 4? Tidak. Dilihat di sini di kuadran 1 yang positif adalah semua, maka cos juga positif di kuadran 1, sehingga X ini letaknya di kuadran 1 dan 4. Maka pilihannya yang C. Soal selanjutnya, bila sin Y bernilai negatif, sin Y negatif, maka Y-nya di kuadran, sekarang negatif ya, sin yang negatif. Sin negatif di kuadran berapa? Di kuadran 3 dan 4. Kenapa? Karena di kuadran 1 semua, maka sin juga positif. Di kuadran 2 malah sinnya yang memang positif. Sehingga ketika sinnya negatif, maka ia pasti terletak di kuadran 3 dan 4. Pilihan yang E. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini, kalimat semua sindikat tangannya kosong sangat membantu kalian untuk lebih cepat mengingatnya. Nomor 17, sin E cos X bernilai negatif. Sin E cos X negatif. Nah, jika ada 2, maksudnya ada lebih dari satu unsur. Kalau tadi kan langsung cos X positif, sin Y negatif. Nah, ini kan ada 2. Ini perlu hati-hati. Untuk menghasilkan negatif, berarti kan salah satunya yang negatif. Karena kalau dua-duanya negatif, ketika dikalikan negatif kali negatif, maka hasilnya malah positif, bukan negatif. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah hasilnya ya, negatif. Sedangkan di depan ini ada 2 unsur, ada sin X dan cos X. Maka ini punya alternatif jawaban. Yang pertama, sin X-nya yang negatif,
cos X-nya positif, atau kebalikannya, sin X-nya negatif, sin X-nya positif, cos X-nya yang negatif. Nah, kalau sin X dan cos X-nya saling berlawanan tandanya seperti ini, maka jika dikalikan hasilnya bisa negatif. Seperti itu. Untuk opsi yang pertama, sin X-nya negatif, cos X-nya positif. Sin X negatif, cos X positif. Cari di kuadran mana yang dua pernyataan ini bernilai benar. Misal kita coba ya, kita coba dari kuadran 1. Di kuadran 1 berbunyi semua positif. Cos X positif benar, tapi sin X negatif salah. Maka sin X positifnya ini tidak mungkin berada di kuadran 1. Seperti itu. Maka jawabannya harusnya adalah kuadran 4. Kenapa? Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos, maka selain cos itu negatif. Sehingga untuk opsi pertama ini pastilah X-nya terletak di kuadran 4. Kemudian opsi kedua, X-nya positif, sin X-nya positif. Untuk opsi kedua, sin X positif dan cos X-nya negatif, ini terletak pada kuadran 2, karena di kuadran 2 hanya sin yang positif, selain sin negatif. Maka untuk soal nomor 17 ini, sin X kali cos X yang bernilai negatif bisa di kuadran 4 ataupun di kuadran 2. Maka pilihan yang benar adalah yang D. Lanjut, nomor 18. Bila X di kuadran 1, X di kuadran 1, maka nilai sin 2X. Sin 2X. Positif, negatif, 0, bisa positif atau negatif atau non negatif. Kalau X di kuadran 1, maka X-nya ini rentangannya adalah 0 sampai 90 derajat. Itu rentangannya. Kalau misal itu dikalikan 2, sebagaimana di sini sin 2X, maka X-nya pasti akan berubah menjadi, untuk sin 2X ya, maka 0 kurang dari 2X kurang dari 180. Karena X paling tingginya kan 90. Maka kalau dikalikan 2 menjadi 180. Sehingga untuk 2X-nya batasnya adalah dari 0 sampai 180. Nah, kita lihat bagaimana sin di antara 0 sampai 180. 180 itu kan di sini ya. Berarti 0 sampai 180 itu kuadran 1 dan 2. Ini kuadran 1 dan 2. Nah, kita lihat nilai sin di kuadran 1 dan 2. Sin alfa di kuadran 1 dan 2. Bagaimana nilainya? Kita lihat. Di kuadran 1 semua positif, jelas sinnya juga positif. Kemudian di kuadran 2 hanya sin yang positif. Maka sin alfa, atau di sini sin 2X ya. Maka sin 2X-nya ini pastilah bernilai positif. Maka pilihannya yang A. Selanjutnya nomor 19. Bila X di kuadran 1, maka nilai sin 2X. Oh, ini sama ya soalnya. Nomor 18 dan nomor 19, jadi tidak usah dikerjakan. Lanjut saja nomor 20. Nomor 20, nilai dari cos 40 ditambah sin 20 dibagi sin 50 ditambah cos 70. Untuk soal nomor 20 ini kita perlu mengubah beberapa bentuk di sini agar semakin mudah mengerjakannya. Yang pertama yang ingin saya ubah adalah
cos 40. Cos 40 bisa dijadikan cos 90 min 50. 90 min ini tandanya di kuadran 1. Karena dia memakai batasan 90, maka cosnya akan berubah menjadi sin, yaitu sin 50. Jadi nilai cos 40 itu sama dengan sin 50. Kemudian yang ingin saya rubah lagi adalah cos 70. Cos 70 saya rubah menjadi cos 90 min 20. Lagi-lagi cos di kuadran 1 nilainya positif, karena batasnya 90 maka menjadi sin 20. Seperti itu. Kemudian kita bisa selesaikan soalnya sekarang. Cos 40 ditambah sin 20 dibagi sin 50 ditambah cos 70 sama dengan cos 40 nya tadi sama dengan sin 50, saya masukkan sin 50, kemudian sin 20 nya masih tetap, kemudian sin 50 yang ini masih tetap. Nah, untuk cos 70 nya saya ganti menjadi sin 20. Nah, ternyata di sini sin 50 derajat plus sin 20 derajat dibagi sin 50 derajat plus sin 20 derajat. Karena ini identik, maka hasilnya adalah 1. Jawabannya yang E. Nah, itu dia tadi adik-adik review soal-soal tentang trigonometri. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan. Tetap semangat belajar dan ingat trigonometri itu mudah. Cukup mengingat beberapa trik-triknya saja seperti yang tadi kalimatnya yang ini, kemudian batas-batasnya untuk menentukan kuadran seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.